Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Mari kita awali pelajaran kita dengan berdoa bersama-sama. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku, mari kita lanjutkan materi yang kemarin. Dibuka di LKS-nya. Halaman 11. Kali ini kita mempelajari tentang bab kedua, toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Toleransi itu menurut definisinya, jadi, toleransi beragama adalah dengan sabar membiarkan orang lain menjalankan agamanya sendiri. Jadi kita biarkan, kita berikan kesempatan kepada orang lain untuk mengamalkan apa yang ia yakini. Harus bisa lebih kita memaknai dan lebih bisa kita definisikan toleransi agama. Toleransi dalam beragama bukan berarti kita harus hidup dalam ajaran agama lain. Namun toleransi dalam beragama yang dimasukkan di sini adalah menghormati agama lain, menghormati keyakinan orang lain. Dalam bertoleransi janganlah kita berlebih-lebihan sehingga sikap dan tingkah laku kita mengganggu hak-hak dan kepentingan orang lain. Lebih baik toleransi itu kita terapkan dengan sewajarnya. Jangan sampai toleransi itu menyinggung perasaan orang lain. Toleransi juga hendaknya jangan sampai merugikan kita sendiri. Contohnya merugikan ibadah kita sendiri dan juga merugikan amaliyah pekerjaan kita. Kita bisa melihat di buku ini surat Yunus, yaitu surat ke-10 ayat 40 sampai 41. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ, yang artinya dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, maksudnya Al-Quran. Ada yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Sedangkan Tuhanmu Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bertaubat, tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu wahai Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Anak-anakku, surat Yunus ini ayat 40 menjelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah, itu ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan mengikuti Al-Quran serta memperoleh manfaat dari risalah atau ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Tetapi ada juga yang tidak beriman. Tentunya mereka mati dalam keadaan kekafiran. Na'udzubillah min dzalik.
Ayat 41, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Rasulnya, memberikan penegasan kepada Rasul bahwasanya jika mereka orang-orang itu mendustakanmu, tidak percaya kamu, katakanlah bahwa bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Kalian berlepas daripada apa yang aku kerjakan dan aku sendiri berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan tidak pernah zalim, bahkan Dia memberi kepada setiap manusia sesuai dengan apa yang diterimanya. Anak-anakku rahimakumullah, dari penjelasan ayat tadi bisa disimpulkan yang pertama, umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW itu terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, mereka yang beriman terhadap kebenaran risalah baginda Rasul Muhammad SAW. Semoga kita termasuk di antaranya. Dan ada pula golongan-golongan yang mendustakan daripada kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan mereka tidak beriman kepada Rasul Muhammad dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang yang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa kepada Allah. Begitu juga orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Ayat di atas tadi juga menjelaskan perlunya kita semua menghargai perbedaan dan toleransi. Cara menghargai perbedaan dan toleransi antara lain tidak mengganggu aktivitas keagamaan orang lain. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, an Abdullah bin Amr qala dawsaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashab indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallah khairuhum li jarihi. Yang artinya adalah sebaik-baik sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, manfaat toleransi hidup beragama dalam pandangan Islam. Manfaat toleransi hidup beragama dalam pandangan Islam yang pertama menghindari terjadinya perpecahan. Bersikap toleransi merupakan solusi agar tidak terjadi perpecahan dalam mengamalkan agama. Sikap toleransi harus menjadi suatu kesadaran pribadi yang selalu harus dibiasakan dalam wujud interaksi sosial, berhubungan sosial dengan satu dengan yang lain. Toleransi dalam kehidupan beragama menjadi sangat mutlak adanya dengan eksisnya berbagai agama samawi maupun agama ardi dalam kehidupan umat manusia, khususnya di Indonesia yang sangat majemuk ini. Yang kedua, memperkokoh silaturahmi dan menerima perbedaan. Salah satu wujud dari toleransi hidup beragama adalah menjalin dan memperkokoh tali silaturahmi antar umat beragama dan menjaga hubungan baik dengan manusia lainnya. Pada umumnya manusia tidak dapat menerima perbedaan antara sesamanya. Perbedaan dijadikan alasan untuk adanya sebuah pertentangan satu dengan yang lainnya. Perbedaan agama merupakan salah satu faktor penyebab utama adanya konflik antara sesama manusia. Yang ketiga, manfaat toleransi, kita bisa merajut hubungan damai antara penganut agama.
hanya bisa dimungkinkan jika manusia-manusia, jika masing-masing pihak menghargai pihak satu dengan yang lain, mengembangkan sikap toleransi beragama, bahkan bahwa setiap penganut agama boleh melakukan ajaran dan ritual agamanya dengan bebas tanpa tekanan siapapun. Oleh karena itu, hendaknya toleransi beragama kita jadikan kekuatan untuk memperkokoh silaturahim dan menerima adanya perbedaan. Dengan ini akan terwujud perdamaian, ketentraman, dan kesejahteraan. Nomor 4, manfaat daripada toleransi adalah pembangunan akan berjalan dengan lancar. Yang kelima, manfaat masyarakat akan menikmati manfaat hasil-hasil daripada pembangunan yang dihasilkan karena kita rukun. Yang terakhir, manfaat toleransi adalah kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dalam materi kali ini. Kita semua berdoa semoga Indonesia selalu tenang, selalu damai, selalu tentram, aman. Anak-anakku, kalian menjadi penerus bangsa ini. Jagalah bangsa ini dengan kalian menerapkan toleransi dalam beragama ini. Al-Fatihah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.